Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang setia belajar kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang senantiasa berharap dan percaya kepada Tuhan, karena dari Tuhanlah datang pertolongan dan damai sejahtera. Sahabatku yang terkasih, kita akan segera masuk dalam saat teduh untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi mari kita sama-sama berdoa. Kami mempersiapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu berbicara kepada kami. Koreksilah kami dan ajarkanlah jalan-jalan-Mu kepada kami, supaya kami beroleh hikmat dan kebijaksanaan untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu yang kudus, dan urapilah kami dengan minyak yang baru, sehingga setelah selesai bersatu teduh hari ini, kami bisa dikuatkan untuk menghadapi setiap rintangan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, saat manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Allah berinisiatif untuk terlebih dulu mencari manusia. Perkataan pertama yang dikatakan Allah kepada manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa adalah, "Di manakah engkau?" Manusia merasa ketakutan karena telah melanggar perintah Allah, sehingga manusia bersembunyi dari Allah. Hal yang sama juga berlaku sampai sekarang, yaitu manusia yang berdosa cenderung untuk bersembunyi dari Allah. Namun sebenarnya Allah tidak ingin manusia bersembunyi darinya, melainkan Allah ingin manusia datang kepadanya untuk menyelesaikan dosa-dosa itu. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 8 ayat 17, "Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku." Orang-orang yang berusaha mencari Allah pasti akan menemukan Allah. Mencari Allah bukan hanya di saat kita belum mengenal Allah, kemudian sesudah kita menerima anugerah keselamatan, kemudian kita berhenti mencari Allah. Mencari Allah seharusnya kita lakukan setiap hari. Saat kita berdoa, kita harus mencari Allah. Saat kita membaca Alkitab, kita harus mencari Allah dalam ayat-ayat yang kita baca. Saat kita melihat orang-orang di sekitar kita harus mencari apakah yang sedang dilakukan Allah bagi mereka, agar kita bisa berpartisipasi dalam pekerjaan Allah itu. Dalam kisah Alkitab, ada seorang tokoh Alkitab yang merupakan seorang pencari Allah. Namanya adalah Sakeus. Saya tahu kita sering mendengar kisah Sakeus memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus. Tetapi mari kita lihat kisah ini sekali lagi dari sudut pandang yang berbeda. Lukas 19 ayat 1-2, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai, yang artinya dia memiliki kuasa, memiliki ketenaran dan uang. Dia sudah berhasil dalam kehidupannya secara pandangan manusia. Akan tetapi saat ia mendengar tentang Tuhan Yesus, ia tertarik untuk mencari Tuhan Yesus. Mari kita baca ayat selanjutnya, Lukas 19 ayat 3-4. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Kekuasaan, ketenaran, dan kekayaan tidak selalu bisa memuaskan keinginan hati seseorang, karena selalu ada ruang kosong di dalam hati setiap manusia yang hanya bisa diisi oleh Allah saja.
Sakeus sudah memiliki segalanya menurut standar orang dunia, akan tetapi ia ingin melihat seperti apakah Tuhan Yesus yang sering dibicarakan oleh orang-orang itu. Tetapi ada satu masalah yang menghalanginya, yaitu ia memiliki badan yang pendek sehingga ia sulit untuk melihat Tuhan Yesus di tengah kerumunan orang banyak. Sebagian orang memakai berbagai alasan untuk tidak mencari Allah. Kesibukan adalah salah satu alasan yang paling sering digunakan. Akan tetapi, seperti halnya Sakeus, orang-orang yang berusaha untuk mencari Allah dan bertemu dengan Allah pasti akan menemukan Allah. Mari kita baca ayat selanjutnya, Lukas 19 ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Sahabatku, perhatikan kata Yesus sampai ke tempat itu. Tuhan Yesus bukan hanya melintasi kota itu, tetapi ia sampai ke tempat di mana Sakeus berusaha mencari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berhenti di bawah pohon tepat di mana Sakeus berada. Hal ini berbicara kepada kita, yaitu bahwa saat kita berusaha mencari Allah, maka Ia akan datang ke tempat di mana kita menantikan Dia. Saat kita membaca Alkitab dengan penuh iman dan pengharapan untuk melihat Allah dalam setiap lembaran Alkitab, maka Allah akan datang dan bertemu dengan kita. Dia adalah Allah yang setia akan janji-janjinya. Seperti yang kita baca dalam Amsal 8 ayat 17, "Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku." Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, kisah pertemuan Sakeus dengan Tuhan Yesus juga bisa menjadi kisah pertemuan kita dengan Allah. Oleh karena itu, marilah kita menanamkan dengan sungguh-sungguh di dalam hati kita untuk selalu mencari Allah setiap hari, setiap waktu di sepanjang kehidupan kita. Allah adalah seorang pencari manusia, dan sebagai anak-anaknya, kita juga memiliki DNA Allah, sehingga kita juga pasti mencari Allah. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga Roh Kudus memberkati, menguatkan, dan mengurapi kita semua melalui renungan ini. Mari kita berdoa untuk menutup saat teduh kita. Ya Bapa, kami bersyukur memiliki Allah yang terlebih dulu mencari kami, dan sekarang kami mau terus mencari-Mu dan berharap untuk bertemu dengan-Mu setiap hari di sepanjang hidup kami. Kami percaya saat kami mencari-Mu, kami pasti menemukan-Mu. Pimpinlah kami, tuntunlah kami ya Allah melalui Roh-Mu yang kudus, dan singkapkanlah agar mata kami dapat melihat pernyataan kehadiran-Mu dalam doa, dalam pembacaan Alkitab, dan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikanlah kami kepekaan untuk bisa mengalami hadirat-Mu dan bisa mengerti pekerjaan-pekerjaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.